Selamat siang, para sahabat yang baik. Ketika kita sebagai seorang manusia mendapatkan surat dari para siswa, dari mungkin orang tua, ataupun mungkin dari atasan kita karena sesuatu hal. Tentunya surat adalah ungkapan yang bisa memberikan gambaran tentang sesuatu hal ya. Bisa berupa kabar bahagia, bisa juga kabar undangan karena ada kebahagiaan yang perlu dirayakan, atau juga bisa berupa peringatan. Saya teringat ketika mendengarkan khotbah di Masjid Semandel ya, beberapa tahun yang lalu, ketika seorang penceramah Jumat menyampaikan tentang hakikat sebuah surat. Ujung-ujungnya beliau bercerita bahwa pada zaman khalifah, surat menjadi penting ketika seorang khalifah menunjukkan kekuatan pemerintahannya kepada bawahannya. Saya ulangi, kekuatan akan pemerintahan yang dilakukan kepada bawahannya. Suratnya tidak lazim ya, karena sang khalifah hanya memberikan sebuah tulang, dan pada tulang itu tergaris-garis lurus bekas pedang ya. Jadi ada garis lurus oleh pedang ya, dan surat itu diberikan kepada bawahannya di suatu wilayah lain. Ketika orang yang menerima surat itu berbentuk tulang, dia sedemikian ketakutan karena maknanya jelas. Seorang khalifah sedang mengingatkan bawahannya, berlaku luruslah, karena lurus itu bisa dibawa sampai kematian, tapi kematian yang pasti membahagiakan. Sang khalifah menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu bisa memberikan peringatan, bisa memberikan perintah, bahkan juga mengingatkan. Bayangkan kalau surat-surat cinta yang kita dapatkan dari para siswa, memohon izin agar didoakan, memohon didoakan agar diberi kesembuhan, memohon untuk didoakan agar lulus masuk perguruan tinggi negeri. Atau juga surat dari orang tua yang memohon izin anaknya tidak masuk sekolah, atau juga meminta izin karena harus bertemu untuk bicarakan sesuatu hal. Para sahabat, tentunya surat ini menjadi penting kalau membawa kebaikan. Surat akan membawa kemaslahatan dunia akhirat, karena surat itu bisa juga mengubah hidup kita. Apakah tadinya masuk surga menjadi masuk neraka, ketika sebuah surat meminta kita untuk berbuat zalim atau melakukan tindakan yang tidak pantas, melukai integritas kita sebagai seorang manusia, dan mungkin juga sebagai sebuah profesi di muka dunia ini. Yakini Allah Maha melihat, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas semua surat yang kita berikan kepada bawahan, atau juga tindakan yang kita lakukan karena menerima surat dari atasan, atau dari anak kita, atau dari orang tua siswa. Buat saya, tolonglah orang lain agar dia tidak melakukan suatu kegiatan yang boleh jadi melukai ibadahnya, boleh jadi melukai integritasnya, boleh jadi membawa kemaksiatan dalam hidupnya, karena boleh jadi makanan yang diterima bukan dari halal dan thayyibah, bukan suatu yang halal dan memberi kebaikan. Selamat bersurat-surat para sahabat.
berilah surat untuk kebaikan yang meningkatkan amal ibadah dan ketakwaan. Moga-moga dengan surat itu amal ibadah kita menjadi lebih banyak, menjadi ladang pahala yang baru, agar kelak kita ditolong oleh surat-surat yang membawa kebahagiaan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Guru Kampung Padurenan, Wangsa Jaya.